akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membawa setiap ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita mau berdoa sebelumnya kita mau tundukkan kepala kita mau satukan hati kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu ya Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Kalau kami boleh melewati hari-hari ya Bapa, bulan-bulan ya Tuhan, dan kami sudah ada di penghujung tahun Bapa. Di bulan terakhir Bapa dan beberapa hari lagi Tuhan, kami boleh meninggalkan Tuhan tahun 2025 ya Bapa. Dan kami menyongsong tahun yang baru ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah kami Bapa, tapi karena kasih anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami boleh ada hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu untuk setiap kami. Kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati Tuhan. Kami datang dengan membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami dengan segala kerinduan kami Bapa, dengan segala beban dan masalah kami Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai setiap hidup kami, setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami mau undang Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau hadir Bapa. Kami mau rasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu sungguh luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami angkat syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh
percaya Kau Allah yang setia Bapa. Jangan pernah Kau meninggalkan setiap kami Tuhan, bahkan sampai saat ini Tuhan dan selamanya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua itu ya Bapa, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan. Kami hari ini Tuhan, berkati Tuhan ibadah kami Bapa, dari awal Tuhan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang boleh ada ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang ya Bapa. Kami pulang membawa berkat-berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala waktu Tuhan yang kami alami Tuhan, setiap cobaan masalah kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, dan kami boleh melewati hari-hari, bahkan kami boleh melewati tahun ini Bapa dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu Tuhan, memberkati Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan jadi kekuatan dalam setiap kami ya Bapa, untuk lebih lagi Tuhan melangkah Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu luar biasa untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami siap Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau Bapa, bersorak-sorai lebih lagi Tuhan untuk nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom. Siap memuji Tuhan, ada sukacita, amin. Hari ini kita mau menari-nari buat Tuhan. Kita mengatakan, kita mengangkat pujian bila Allah ada di dalam. Bukan menari seperti yang menari.
Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah memuji nama Tuhan, sudah kita berikan Allah persembahan kita, ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan untuk setiap kita. Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami jatuh kepadamu di pagi menjelang siang ini Tuhan Yesus. Ada segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ada segala kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Ada segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Bapa, karena pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan melakukan nama-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Benar Tuhan Yesus, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan melakukan nama-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa segala kasih-Mu. Terima kasih Bapa segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik Bapa. Engkau begitu baik Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Kami sudah memuji melakukan nama-Mu Tuhan tempat ini. Kami sudah bersorak-sorai meninggalkan nama Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga yang ibadah yang kami lakukan Tuhan siang ini, ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa, ibadah yang sudah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan para jemaat-Mu ini Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus lebih-lebih lagi ya Bapa. Engkau berkati Bapa usaha, pekerjaan dan juga kehidupan Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan anak-anaknya. Engkau berkati Tuhan semua aspek kehidupan jemaat-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami bisa hidup dan segar Tuhan, itu semua karena murahan-Mu. Kami kuat, kami sehat Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu Bapa. Itu semua Tuhan karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun Tuhan pertemuan kami dalam saat ini Tuhan, kepada-Mu Tuhan kami serahkan. Engkau tinggi Tuhan Yesus kepada jemaat-Mu ini Bapa. Engkau itu memberkati kehidupan para jemaat-Mu ini Bapa. Dan kepada-Mu Tuhan kami serahkan apa yang menjadi kedudukan kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa. Engkau akan berikan kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau akan memulihkan kehidupan, seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Engkau Allah Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saja Tuhan, kami akan berikan persembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami Engkau tidak kekurangan Bapa. Ini sebagai tanda ucapan syukur kami Yesus, bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap tangan yang beri Bapa. Engkau berkati Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus seluruh aspek kehidupannya Bapa. Engkau berkati kehidupan keluarga jemaat-Mu ini Bapa. Engkau menyediakan Tuhan apa yang dibutuhkan oleh para jemaat-Mu ini Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang akan mengandalkan hidup kami. Hanya Engkau Tuhan andalan kami satu-satunya Tuhan. Dan hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru dan berserah. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang setia, yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati Tuhan setiap tangan yang beri. Engkau berkati Tuhan Yesus berlipat-lipat ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita beri yang terbaik. Sampai kita angkat pujian, ku terima janji Allah.
adik-adik boleh duduk dengan manis ya, tidak ada persembahan pujian juga. Kita akan lanjutkan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini, karena Bapak Gembala kita ada pelayanan di PKC, jadi hari ini firman Tuhan, kita diberkati firman Tuhan oleh Ibu Gembala kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk kita diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji Kau Bapa, menyembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati, kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk kami diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Bapa, jadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Boleh kami tanam dalam hati kami Tuhan, jadi pegangan kami Bapa untuk kami melangkah Tuhan ke depan Tuhan. Mungkin saat ini dunia sedang jahat ya Tuhan, tapi kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan firman-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan untuk setiap kami, boleh kami rasakan selamanya ya Tuhan. Dan kami imani itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu mempesona setiap kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib.
Tuhan, kalau kami ada di akhir tahun ini Tuhan, kami ada di minggu yang terakhir di bulan Desember Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang sudah kami alami Tuhan. Ada duka dan suka yang sudah kami rasakan Tuhan. Tetapi kami mau bersyukur Bapa. Kalau kami berharga di mata-Mu Tuhan, itulah yang membuat kami sampai hari ini ada Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami sering jatuh Tuhan dalam mengasihi Engkau Bapa, tapi kami bersyukur Kau selalu mengangkat kami Tuhan dan membuat kami terpesona Bapa. Hari ini Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan pikiran kami Tuhan, tenangkan hati kami Tuhan, damaikan jiwa kami Bapa, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik kami anak-anak Tuhan, baik kami yang dewasa Tuhan Yesus, biarlah hati kami terarah kepada Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi menjadi satu kebenaran yang menguatkan iman kami Tuhan. Di akhir tahun ini Bapa, kami mengatakan Shalom Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah Immanuel bagi kami, hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan di belakang kaki salib Tuhan. Kuduskan hamba Tuhan, tahirkan hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Selama pemberitaan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya kuasa Allah dan otoritas Allah yang bekerja di tempat ini, memenuhi setiap ruangan ini, bahkan ruangan hati kami Bapa, sehingga kami fokus Tuhan pada kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya ingin melihat tangan-tangan yang rindu untuk berkati dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, secara pribadi saya mengucapkan selamat datang buat kita semua dan bersyukur kita ada di bulan yang terakhir, di minggu yang terakhir. Bapak Ibu, ada yang menyesal ada di hari ini? Saya bertanya dulu kalau ada yang menyesal nanti ya. Ada yang menyesal ada di hari ini, di bulan ini, di tahun ini? Rasanya Tuhan, kenapa saya sampai di sini gitu ya? Kenapa Tuhan gitu ya? Atau mengucap syukur kalau ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Ini sangat mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, karena saya jarang-jarang bawa firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini mungkin kita akan panjang pemberitaan firman Tuhannya. Semuanya siap? Anak-anak siap? Ya, anak-anak siap? Oke, nanti anak-anak yang duduk manis yang bisa mendengarkan firman Tuhan, nanti Kak Dedi lihat dari sini, nanti boleh dapat sesuatu. Tapi duduk yang manis ya, karena setiap yang dilakukan itu yang baik buat Tuhan Yesus pasti ada upah yang diberikan. Ya, tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak ya, saya percaya tanpa saya kasih hadiah pun sudah duduk manis untuk mendengarkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa dengan kata Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, mengucap syukur kalau hari ini Bapak Ibu saya juga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya, sudah kenal semuanya. Ya, jadi hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena memang Pak Gembala ada pelayanan di VKC, di GBI Victory di VKC. Jadi Bapak Ibu, ya, siapa yang antusias mendengarkan firman Tuhan hari ini? Antusias semuanya? Iya. Saya sudah diingatkan sama Kak Kesyama kalau bawa firman Tuhan yang lembut di bulan ini. Saya nggak tahu yang lembut di mananya ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya dulu, siapa yang rindu diberkati hari ini? Kayaknya cuma berapa orang? Siapa yang rindu diberkati hari ini? Oke. Tapi siapa yang rindu untuk menjadi berkat hari ini? Halo? Kita seringkali lebih enak diberkati atau memberkati? Yang bilang diberkati angkat tangan. Yang bilang memberkati angkat tangan. Yang bilang dua-duanya angkat tangan. Saya dua-duanya Bapak Ibu. Amin. Ya, ternyata Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan tuh gak pengen cuma kita diberkati. Tuhan juga gak ingin cuma kita memberkati. Tapi Tuhan itu memberkati dan kita rindu juga untuk memberkati orang lain. Jadi hari ini yang rindu untuk menjadi berkat, dengarkan firman Tuhan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata rindu, ya, temanya itu memang rindu hidup jadi berkat. Ya, kata rindu Bapak Ibu, ada yang bisa mendefinisikan kata rindu? Mungkin dari bahasa Kalbu, kata rindu.
Kangen, ya, oke, boleh. Kata rindu, ya, kata rindu, ya. Kalau kita tandakan dengan me dan kan berarti merindukan, jadi kata kerja. Rindu itu masih kata apa? Kata sempurnanya. Jadi rindu itu perasaan ingin selalu bertemu, ya, ingin sekali bertemu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Dikatakan sangat ingin, berharap benar. Seperti Bapak Ibu mungkin yang saat ini merantau di Kota Bekasi, di Kabupaten, rindu sekali ingin pulang bertemu dengan keluarga, rindu sekali ingin bertemu dengan orang tua, rindu sekali bertemu dengan sanak keluarga yang mungkin mereka hari ini Natalan di kampung halaman. Dan kerinduan kita adalah kita sama-sama bernatalan atau tahun baru di kampung halaman. Tapi hari ini kita ada di tempat ini. Atau mungkin seperti saya yang sudah tidak punya orang tua, ya kan? Gak punya lagi mama papa, yang rindu untuk bersama-sama merayakan Natal bersama, tahun baru bersama. Tetapi kerinduan itu Bapak Ibu tidak selalu terrealisasikan dengan baik. Tapi kata rinduan adalah sesuatu yang ingin sekali. Bapak Ibu selalu, jadi perasaan emosional yang apa? Yang kita rindu kehadiran seseorang. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga pernah merindukan si dia. Ya, tidak mungkin kita menjadi suami istri tanpa pernah merindukannya. Atau terbalik, waktu pacaran rindu, udah menikah tidak rindu lagi. Kayaknya biasa aja Bu Gembala. Ada ya puji Tuhan, udah ada ya puji Tuhan. Halo, perlu dipertanyakan ya. Jadi waktu pacaran mungkin kangen, rindu, seminggu nggak ketemu, kangen. Tapi begitu udah berumah tangga biasa aja, bukan udah biasa ditinggal atau sudah biasa meninggalkannya. Ya, tapi saya mau katakan rindu yang di sini berbeda Bapak Ibu. Rindu yang kita mau bahas hari ini bicara tentang tema kita hari ini adalah rindu hidup jadi berkat. Boleh dong kasih tahu sama teman-temannya, rindu untuk hidup jadi berkat. Berat ya temanya ya. Ya, ini tema ini memang bahasan dari GBI. Ketika diberikan kepada saya ini berat menyampaikannya. Sampai saya berpikir, Tuhan, rindu hidup jadi berkat. Sepertinya memang katanya seperti kata-kata yang biasa. Kata rindu, kata hidup, kata berkat, itu sepertinya kata-kata yang biasa. Tetapi kita mau belajar bersama-sama, dikatakan bahwa jangan sampai kita seperti apa? Seperti pungguk merindukan bulan. Bapak Ibu tahu istilah itu? Pungguk merindukan bulan. Artinya merindukan sesuatu yang mustahil, merindukan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu saya mau katakan, rindu hidup jadi berkat itu adalah sesuatu yang mungkin. Amin. Iya. Kayaknya gak yakin. Rindu hidup menjadi berkat itu adalah sesuatu yang mungkin. Jangan-jangan gini, Google, bagaimana saya mau jadi berkat? Bagaimana saya memberkati? Karena kita selalu berpikir kata berkat, kata memberi itu identik dengan uang, identik dengan sesuatu materi. Kita lupa, ya kan? Bahwa memberi itu bukan hanya identik dengan sesuatu materi atau sesuatu yang berupa barang, tetapi ada hati yang tulus, Bapak Ibu. Yuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca yuk. Oke, kita perjanjian baru. Filemon ini hanya satu pasal Bapak Ibu. Pernah baca Filemon? Dia hanya satu pasal dan ini surat Rasul Paulus kepada Filemon. Ya, dan kita mau baca, saya tanya dengan Pak Gembala, Pak, ini ayatnya benar-benar dari 1 sampai 25 kita baca gitu kan ya. Saya bilang, ya gak apa-apa sekali-kali baca firman Tuhan gitu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mau pilih ayat yang pertama kita baca bersama-sama, ayat yang kelima. Dan saya sudah catat tadi, nanti boleh di rumah tapi dibaca ya Bapak Ibu, ayat yang ke-21. Yuk, boleh kita sama-sama berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama, kita baca 1, 2, 3. Dari Paulus seorang umat karena Kristus Yesus dan dari kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Oke, ayat 21, 1, 2, 3. Dengan percaya kepada kata-katamu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih
firman Tuhan, pembaca firman Tuhan kita, tema hari ini, hidup jadi berkat. Rindu hidup jadi berkat. Ini judulnya kayak sepotong-sepotong ya Bapak Ibu. Nah, dikatakan seperti ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu adalah satu karunia, satu doa restu, atau satu keselamatan yang daripada Tuhan yang diberikan. Ya, jadi kata berkat atau kata karunia adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Ya, kata berkat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan kehidupan kita rindu semuanya kehidupan kita menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Tetapi Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi orang tua kita, bagi sekeliling kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita, bagi dalam pekerjaan kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen, tetapi kita benar-benar menjadi berkat. Bapak Ibu, berkat apa? Dalam perkataan. Amin. Dalam perbuatan. Amin. Iya. Karena kita ini surat yang terbuka Bapak Ibu. Ya, orang melihat kita bukan hanya melihat dia orang Kristen, bukan. Tapi orang melihat bagaimana sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita, itu yang paling dominan. Contoh di dalam keluarga, seorang anak itu gampang sekali meniru. Bapak itu kalau tak percaya punya anak kecil di bawah 5 tahun, coba aja lari-lari kecil, dia ikut. Nanti bapaknya ke dapur dia ikut, nanti bapaknya ikut. Makanya anak-anak kecil itu percaya atau tidak, dan ini bukan mitos, anak saya juga. Dia melihat orang lain, bukan papanya, dia melihat orang lain merokok, dia ambil itu sedotan, dia ikut dengan bergaya begini. Benar atau tidak? Ya, kita nggak pernah ajarkan itu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu yang mereka tiru. Dan apa yang dilihat, itu yang mereka tiru Bapak Ibu. Nah isinya waktu kecil juga begitu. Bapaknya enggak, tapi ada tulangnya, ada udahnya, ya kan? Dia begini sedotan. Dan saya lihat anak-anak juga banyak seperti itu. Alep aja dia begini, padahal papanya juga enggak tuh, ya kan? Ada juga. Saya mau katakan, apa yang dia lihat, itu dia melihat dari orang lain saja dia seperti itu. Apalagi melihat di dalam keluarga sendiri Bapak Ibu. Artinya, untuk kita menjadi berkat bukan bicara uang Bapak Ibu, bukan bicara materi, tapi dalam perkataan, dalam perbuatan kita, dalam rumah tangga kita, itu paling utama. Kenapa sih? Ya, Filemon, kenapa sih Paulus menyampaikan itu kepada Filemon? Dan saya baca firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa Filemon itu seorang secara materi itu dia orang yang punya, dia orang yang kaya Bapak Ibu, ya. Dan kalau kita baca urut-urut lagi Bapak Ibu, tetapi dia menjadi rekan sekerja daripada Rasul Paulus Bapak Ibu. Dikatakan di sini bahwa perkataan, perbuatan yang layak ditiru atau model atau panutan yang menginspirasi orang lain adalah sebuah kehidupan yang berdampak pengaruh positif. Dan itu yang dilakukan Filemon karena dia melihat Paulus dalam melayani Bapak Ibu. Di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun Bapak Ibu, saya mau katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ya kita berdampak di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita. Dan hari ini saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, rindu hidup menjadi berkat. Ya, saya katakan apa? Filemon itu seorang Kristen yang kaya di Kolose, di Asia Kecil. Saya catat Bapak Ibu, rumahnya itu menjadi tempat ibadah jemaat Kristen yang berkumpul. Dan yang dikatakan Filemon itu adalah orang yang terkemuka, artinya orang yang terpandang di Kolose Bapak Ibu. Dan dikatakan Filemon itu menjadi teman sekerja daripada Rasul Paulus. Dan dikatakan kembali apa? Filemon itu adalah orang yang luar biasa di dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu, bukan karena Filemon secara finansial dia punya uang supaya dia menjadi berkat bagi orang lain. Tapi dikatakan apa di sini? Kita Filemon ini berbicara tentang kasih, tentang apa Bapak Ibu? Kasih. Berbicara tentang pengampunan, tentang apa? Pengampunan. Berbicara tentang kesetaraan atau kesamaan di dalam Kristus. Dan kita mau lihat apa sih yang menjadi teladan daripada Filemon, sehingga hari ini kita mau bahas dengan judul rindu hidup jadi berkat. Apa yang berharga dan apa yang menarik dari hidup Filemon? Yang pertama, oke Bang. Yang pertama, keteladanan yang dimiliki Filemon adalah
memiliki kerelaan melayani Tuhan. Apa Bapak Ibu? Memiliki kerelaan melayani Tuhan. Nah, kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat. Bapak Ibu, coba boleh lihat, tunggu Bang. Lagi Bang. Laki-laki yang tadi yang pertama. Nah, kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat. Bapak Ibu, kalau kita dikatakan itu diberkati adalah ketika kita menjadi, kurang yakin ya. Kalau kita dikatakan apa? Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang diberkati kalau kita menjadi. Anak-anak kecil jawab. Kehidupan kita itu akan dikatakan diberkati kalau kita menjadi kurang. Kehidupan kita dikatakan akan diberkati kalau kita menjadi ya. Selagi kita belum bisa menjadi berkat Bapak Ibu, saya mau katakan kita belum diberkati. Sekalipun engkau punya uang, engkau punya kedudukan, engkau punya segalanya, engkau belum diberkati kalau kau belum menjadi berkat. Simpel ya. Kehidupan yang diberkati adalah orang yang mau menjadi berkat. Dan itu yang menilai siapa? Tim penilainya adalah Tuhan Yesus. Keren ya? Tim penilainya itu langsung Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Jadi dikatakan apa? Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat. Jadi kalau kita dikatakan diberkati itu karena kita sudah menjadi berkat. Lanjut Bang, yang pertama. Yang menjadi teladan yang dimiliki Filemon adalah memiliki kerelaan melayani. Dikatakan apa? Filemon disebut Paulus sebagai rekan sekerja. Hal ini berarti turut aktif melibatkan dirinya, bukan fasik menunggu di dalam pelayanan. Bapak Ibu mau bilang, Bu Gembala sekarang bicara tentang pelayanan. Saya kan cuma jemaat biasa. Saya bukan pengerja. Kenapa harus bicara tentang pelayanan Bapak Ibu? Saya mau katakan, melayani itu tugas setiap kita. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa amanat agung itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk setiap orang yang percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu yakin sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Yes. Yes. Berarti apa? Kita semua harus bisa melayani. Bapak Ibu kalau melayani nggak mesti tunggu di sini, tapi mulai dari keluarga kita. Amin. Mulai dari mana? Dalam hal apa Bapak Ibu tadi saya katakan? Perkataan, perbuatan kita. Belajar berbicara yang baik dalam keluargamu. Ya. Ya, hari-hari ini kita mau belajar. Ya. Memiliki kerelaan melayani. Tapi di sini Filemon ini berbicara tentang melayani di dalam gereja, di dalam pelayanan Bapak Ibu. Dikatakan apa? Filemon disebut sebagai rekan sekerja Allah. Hal ini berarti turut aktif dalam melayani di dalam pelayanan. Berkat terbesar saat kita bukan menerima. Sepakat ya Ibu ya, Bapak Ibu? Berkat terbesar kita adalah bukan ketika kita menerima sesuatu, tapi ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan jadi lakit kerajaan Allah, bukan penonton di bangku gereja dan menjadi pengamat yang berlomba, adalah orang yang mendapatkan piala. Bapak Ibu, tahun 2026 jangan jadi penonton. Bilang kanan kirinya, jangan jadi penonton. Kalau cuma penonton masih penting, jangan jadi pengamat. WR-nya kurang semangat, ya kan? Harusnya WR-nya lompat-lompat, musiknya kurang, firmannya kurang ini. Kita jadi pengamat, kita jadi penonton. Begitu Bu Gembala turun, Bu besok melayani kita harus kita ketik. Jangan Bu, gak usah Bu, saya belum bisa Bu. Saya mau katakan, tahun 2026 jangan jadi jangan jadi pengamat. Jadilah seperti Filemon, tidak menunggu, ya, tapi dia aktif, tidak pasif. Saya mau tanya, kita lebih suka anak-anak yang aktif atau pasif? Tergantung tempatnya Bu Gembala. Ya kan? Kalau di tempat seperti ini, kalau aktif pusing juga Bu Gembala gitu kan. Kalau di rumah gak apa-apa lah. Tapi kalau di gereja di tempat umum bisa nggak anak saya jadi pasif duduk manis gitu ya kan? Tapi kalau di rumah nggak apa-apa, dia mau ngapain terserah gitu. Saya mau katakan Bapak Ibu, ya, kalau dia aktif
artinya dia bertumbuh, dia bergerak. Amin. Setiap dia bergerak, pasti badannya mau tambah tinggi. Coba kalau dia diam aja Bapak Ibu, kita nggak tahu otaknya, ya kan? Tapi ketika dia bergerak, dia aktif, dia pegang sesuatu, artinya ada imajinasi yang dia lakukan. Nah Tuhan mau, Rasul Paulus mau Filemon seperti itu Bapak Ibu, aktif di dalam pelayanan, memiliki kerelaan di dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya catat tentang kerelaan. Bapak Ibu, kerelaan itu sikap kesediaan. Kesediaan, keikhlasan, memberikan tanpa dipaksa, tanpa harap imbalan, yang berasal dari hati yang tulus, dan ketika melakukannya ada sukacita. Ada apa? Sukacita. Ada sukacita. Dan dikatakan apa? Ada kesukaan. Apa Bapak Ibu? Nah, kita bicara melayani, saya nggak mau jauh-jauh, hanya cuma di gereja. Bapak Ibu kalau di rumah bantu istri, bapak-bapak kalau bantu istri menyuci, kira-kira kesukaan atau kesukaran? Bapak-bapak kalau di rumah bantu ibu-ibunya beres-beres dan yang lain, itu kesukaan atau kesukaran? Kesukaan. Yang jauh nih bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kesukaan apa kesukaran? Kesukaan. Dan kalau ibu-ibu kalau bantu suaminya itu kesukaan apa kesukaran? Hah? Bantu, yuk kita kan ibu-ibu bisa cari duit juga toh? Ya, kita mau bantu suami itu kesukaan apa kesukaan? Hah? Kesukaan apa kesukaran? Kalau bapak-bapak bantu ibu-ibu jadi kesukaan, puji Tuhan. Ibu-ibu bantu bapak-bapak jaga anak segala macam itu kesukaan. Saya mau katakan seperti ini loh bapak-bapak, bukan saya bela ibu-ibu ya. Menjaga anak itu nggak mudah. Jangan sampai ada kata seperti ini, kalau dia pintar anak bapaknya, siapa dulu dong bapaknya. Tapi kalau anaknya sedikit aja agak mungkin orang katakan nakal, tapi saya nggak pernah bilang anak kecil itu nakal, lincah. Baru bilangnya apa? Gimana sih mamanya ngajarinnya? Saya mau katakan Bapak Ibu, mau anak itu aktif, mau anak itu apa, itu tugas bersama. Amin. Iya, tugas bersama, bukan karena istri, bukan karena suami, tapi bersama-sama. Mau anak itu seperti apa, itu tugas bersama, bukan si istri, bukan suami. Jadi saya mau katakan, bicara kerelaan melayani adalah dikatakan apa? Sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita. Saya rindu Bapak Ibu pengerjaan di tempat ini melayani dengan sukacita. Amin. Saya rindu Bapak Ibu datang ke tempat ini beribadah dengan anak ada kesukaan. Amin. Dan saya rindu bapak-bapak, ibu-ibu di rumah melakukan tugas tanggung jawab kita karena kita suka, bukan karena terpaksa. Kerelaan melayani. Ya. Siapa yang mau tahun 2026 ambil komitmen untuk melayani? Selain di rumah, di gereja. Ada Bapak Ibu? Berikan dirimu untuk Tuhan. Ya. Selagi masih ada kesempatan. Nah, ya lanjutkan Kak Bianca, tidak masalah. Ya, tidak menjadi pasif, tidak menjadi penonton dan tidak menjadi pengamat, tetapi orang yang ikut berlomba supaya mendapatkan piala. Saya mau katakan, Bapak Ibu kalau nonton bola dapat piala? Dapat piala? Enggak. Yang dapat piala siapa? Yang bertanding. Artinya apa? Harus ada di arena pertandingan. Di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, kita nggak bisa cuma jadi penonton atau pengamat, tapi kita harus ada di arena pertandingan. Yang kedua Bang, kita cepat-cepat aja Bang. Ya. Yang kedua adalah memiliki iman dan kasih. Ayat 5 tadi kita sama-sama baca, dikatakan di ayat 5. Coba Abang ayat 5 dikatakan apa? Kalau tidak bisa Miss yang bacakan. Dikatakan di sini apa? Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan. Artinya ada hubungan secara vertikal dan ada hubungan secara horizontal. Bapak Ibu jangan bilang cinta Tuhan Yesus tapi orang di sampingmu gak akan cintai. Jangan bilang kau mencintai Tuhan Yesus, sayang Tuhan Yesus, tapi suamimu, istrimu, anak-anakmu tidak kau kasihi dengan sungguh-sungguh. Atau sebaliknya, engkau mengasihi istrimu, anak-anakmu dengan sungguh-sungguh, tapi kau tidak datang kepada Tuhan. Halo, tetap akan jadi nol. Tapi di sini berbicara dikatakan, kenapa Filemon menjadi teladan? Secara vertikal dikatakan apa? Dia mengasihi Tuhan, imannya kepada Tuhan. Dan secara horizontal dikatakan dalam kepada firman Tuhan apa? Dia
kasihmu kepada semua orang kudus, ya, kasihmu kepada semua orang kudus, dan imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi kita nggak bisa Bapak Ibu, ya, kita nggak bisa, suami istri itu nggak bisa melangkah masing-masing, harus bersama-sama. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam kesehatian, di dalam kesepakatan, itu Tuhan akan melakukan mujizat. Amin. Ya. Tidak ada yang namanya masing-masing Bapak Ibu, harus sehati. Maka dikatakan Filemon juga melakukan apa yang dikatakan Rasul Paulus, apa yang dikatakan firman Tuhan, memiliki iman dan kasih. Iman kepada Tuhan Yesus dan kasihnya kepada sesama, secara vertikal dan horizontal Bapak Ibu. Itu tidak bisa lepas. Kita nggak bisa cuma sayang sama Tuhan, betul-betul sama Tuhan, tapi tidak kepada suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Atau kita mungkin dengan keluarga kita semua sayang, tapi kita lupa sama Tuhan Bapak Ibu yang memberkati kita. Tidak bisa. Harus ada keseimbangan. Ya, kalau kita naik perahu Bapak Ibu, itu harus seimbang. Nggak bisa. Ya, nggak bisa yang nakodanya itu cuma di satu begini aja, atau nakodanya dua, tarik-tarikan Bapak Ibu kapalnya jadi pecah. Ya, harus ada keseimbangan. Sama kalau kita makan Bapak Ibu, apa kita cuma bisa makan nasi aja tanpa minum? Ya, atau kita cuma minum tanpa nasi itu akan menjadi sehat? Tidak. Harus ada keseimbangan di dalamnya. Maka dikatakan apa? Memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Filemon katakan dia menjadi seperti itu, Rasul Paulus ingatkan, dan dia memiliki kasih kepada sesama. Tadi saya katakan apa? Firman Tuhan bicara tentang apa? Kasih, pengampunan, dan kesetaraan kita di hadapan Tuhan. Kita lihat kan kalau kita baca dikatakan ada loh anak buahnya Onesimus yang dia melarikan diri, tapi Rasul Paulus bertemu dengan dia di dalam penjara dan dia kembalikan kepada Filemon, dan Rasul Paulus katakan apa? Didik dia untuk melayani. Dan Filemon itu tidak dendam kepada anak buahnya. Dia mengampuni, dia dengan penuh kasih, dan dia setara dengan Onesimus. Dia katakan apa? Dia tidak menjadi bos Bapak Ibu, tapi dia sama-sama melayani, menjadi rekan sekerja Allah. Saya mau katakan, kita suami istri adalah rekan sekerja Allah. Yakin nggak Bapak Ibu? Kita suami istri adalah rekan sekerja Allah dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kita. Kita adalah rekan sekerja Allah. Jadi Bapak Ibu, selain itu orang tua adalah wakil Allah yang Tuhan berikan untuk anak-anak. Jadi kita ini orang tua ini sebenarnya nggak bisa macam-macam. Harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selain kita menjadi wakil daripada Allah, dan kita adalah rekan sekerja Allah. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya seperti orang tua itu berat. Bagaimana kita mampu untuk melakukan itu kalau kita tidak dekat dengan siapapun kau, sepintar apapun kau, setinggi apapun sekolahmu? Saya mau katakan, tanpa Tuhan tidak akan bisa. Yang memiliki iman dan kasih. Filemon dikenal bukan hanya karena jabatannya, tapi karena imannya kepada Kristus dan kasihnya kepada sesama, secara vertikal dan horizontal. Nah, saya tadi sudah katakannya, dan kasih tanpa iman akan goyah, iman tanpa kasih akan kering. Bapak Ibu coba, kasih tanpa iman akan goyah. Ya, ikuti saya. Kasih tanpa iman akan goyah, iman tanpa kasih akan kering. Artinya tidak bisa hidup sendiri antara kasih dengan iman itu. Amin. Kita nggak usah sok bilang aku mengasihi, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, itu harus vertikal dan horizontal itu sama. Ya, dikatakan apa? Kasih tanpa iman itu goyah. Goyah Bapak Ibu, nggak punya pijakan. Tapi dikatakan lagi apa? Iman tanpa kasih itu kering Bapak Ibu, hambar rasanya. Tidak enak kalau kita makan sayur tanpa garam. Dan dikatakan apa? Kita mau belajar bersama-sama. Ada kata begini, boleh kita baca yuk? Sama-sama, menjelang tahun baru Bang. 1, 2, 3. Menjelang tahun yang baru, wujudkan kasih dan iman dalam tindakan nyata terhadap saudara seiman. Tapi kembali lagi, mulai dari dalam keluar. Ya, jangan sampai kita bisa mengasihi orang lain, tidak mengasihi istri kita. Nah, jangan sampai kita bisa mengasihi orang lain, tidak mengasihi suami kita. Munafik namanya. Ya, jangan sampai kita mengasihi orang lain,
kita nggak mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi orang lain, tidak mengasihi orang tua kita, saya mau katakan itu munafik namanya. Firman Tuhan jelas katakan apa? Dalam tindakan nyata terhadap saudara seiman, tapi di atas dikatakan apa? Harus punya iman yang tidak goyah dan punya kasih yang tidak kering, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Filemon itu luar biasa loh. Dia itu secara materi punya, ya. Tapi dia mau melayani, bahkan memberikan tempatnya untuk beribadah. Saya ketika baca firman Tuhan ini saya katakan begini, Tuhan, ternyata kita ini belum ada apa-apanya loh dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan, baik kepada sesama, baik kepada keluarga. Filemon di dalam kemewahannya, di dalam jabatannya, di dalam kedudukannya dikatakan apa? Dia bisa menjadi rekan sekerja Allah. Dan dia bisa melakukan kasih dan iman itu, Bapak Ibu. Nah, kita ini kadang-kadang lebih contoh dengan hidup kita sendiri, nggak pikir sendiri. Jadi Bapak Ibu bilang sama temennya, jangan egois. Jangan egois. Saya juga gak egois. Saya juga gak egois. Jangan bilang temannya jangan egois, tapi bilang sendiri. Jadi bilang juga sama temannya, saya juga gak egois. Makanya anak-anak sekolah minggu lebih keren. Yang ketiga Bapak Ibu, tadi yang pertama apa? Kerelaan. Yang kedua apa? Memiliki iman dan kasih. Yang ketiga Bapak Ibu, sesuatu yang selalu kita dengarkan. Ayat 21 katakan seperti ini Bapak Ibu. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku, ini akan kau lakukan. Terus, boleh gak boleh minta tepuk tangannya dulu buat Tuhan Yesus? Jadi gini, Rasul Paulus ini katakan kepada Filemon seperti ini. Nah, kata-kata Rasul Paulus kepada Filemon seperti ini. Dengan percaya kepada ketaatanmu, integritas ya, dikatakan apa? Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, kata Rasul Paulus, lebih daripada permintaanku akan kau lakukan. Bapak Ibu, ini bicara ketaatan bukan hanya taat, tapi bicara tentang kepercayaan. Yuk, saya kembali lagi di dalam rumah tanggamu. Percaya full dengan suamimu, amin. Percaya full dengan suamimu, amin. Bu Gembala dia masih manusia loh, betul. Percayalah full kepada suamimu. Dia orang yang Tuhan kasih untuk mendampingimu. Percaya full kepada istrimu, amin. Dia adalah orang yang Tuhan kasih untuk teman sewarismu. Percaya kepada anak-anakmu. Jadi kalau anak-anak itu jangan suka kita bilang gini, bohong kamu. Benar gak itu? Kita tuding anak kita untuk berbohong. Belajar berikan kepercayaan untuk anak-anakmu. Dikatakan apa? Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Hari ini bisa nggak Tuhan uji ketaatan kita? Kalau Tuhan yang mengatakan ini dibilang begini, dengan percaya kepadamu Dewa, ya kan? Aku percaya kepada ketaatanmu Dewa. Kalau Tuhan yang berbicara bilang gini, aku percaya kepada ketaatanmu loh Bu Novalina. Aku percaya kepada ketaatanmu Pak Markus. Ini sebenarnya kata-kata ini kalau kita belajar ya, sebegitu percayanya Rasul Paulus kepada Filemon. Dan hari ini saya mau tanya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bisakah kita bertanggungjawabkan? Halo? Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita sampai hari ini, bisakah kita bertanggungjawabkan? Seperti Filemon mempertanggungjawabkan iman di hadapan Tuhan, ketaatannya di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Benar atau salah ya? Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini. Tapi layakkah kita mendapat kepercayaan dari Tuhan? Uji hati kita masing-masing. Saya layak gak Tuhan? Saya sudah taat belum Tuhan? Kalau Rasul Paulus katakan kepada Filemon hari ini, Tuhan yang berkata kepada kita. Ya, dikatakan apa?
Ketaatan adalah tanda. Ketaatan adalah tanda kedewasaan. Dewasa itu tidak ada hubungannya dengan umur. Dewasa itu tidak ada hubungannya dengan berat badan kita, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kadang orang yang dewasa secara umur belum tentu dewasa secara iman. Orang yang badannya besar seperti Abang Nais itu ya, belum tentu dikatakan iman dia sebesar badannya, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bersama-sama, ketaatan adalah tanda kedewasaan rohani dan bukti kasih sejati kita kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, ketaatan itu bicara tentang konsisten. Tentang apa? Sesuatu yang harus terus dikerjakan. Dan ketaatan itu adalah bicara tentang komitmen. Apa, Bapak Ibu? Komitmen. Jadi kita nggak bisa. Coba Bapak Ibu bisa nggak hari ini nih jadi orang dewasa tiba-tiba jadi anak kecil, gitu kan? Mungkin ada loh orang-orang yang dewasa tiba-tiba dia bertingkah laku seperti anak kecil, mungkin punya 2 kepribadian, 3 kepribadian. Tapi saya percaya kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika dia bilang dia mengasihi Tuhan, sekali Yesus selamanya Yesus. Ini bicara tentang ketaatan. Adalah tanda kedewasaan rohani dan bukti kasih sejati, Bapak Ibu. Saya mau tanya, kasih siapa yang sejati? Kasih kita terhadap Tuhan? Bapak Ibu, kasih kita kepada Tuhan yang sejati? Kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang tidak pernah meminta, kasih yang tidak pernah mengukur, dan kasih yang tidak pernah menuntut. Ya, makanya dikatakan apa? Ketaatan kita adalah tanda kedewasaan kita, Bapak Ibu. Dan ketaatan itu harus dikerjakan secara konsisten. Bahkan dalam hal yang kecil. Lanjut, Bang. Dikatakan apa? Ketaatan yang konsisten dikerjakan adalah khotbah yang paling kuat untuk kita dengarkan. Taati Tuhan bahkan dalam hal kecil, sebab dari sanalah kemudian akan lahir dampak yang takut banget dapat sesuatu yang besar ya. Taati Tuhan bahkan dalam hal yang kecil. Apa sih kira-kira contoh hal kecil, Bang Reno? Menaati Tuhan dalam contoh yang kecil. Yang kecil? Hah? Jujur, kata Bang Reno. Jujur itu besar loh, Bang. Karena gak semua orang bisa jujur, Abang. Ya kan? Jujur. Ya boleh lah. Ya, bagi Reno tuh ada yang lebih besar lagi dari Reno. Dikatakan, sebab dari sanalah kemudian akan lahir dampak yang lebih besar. Good, Reno. Kalau Reno sampai dewasa jujur, Reno yakin Tuhan akan pakai terus. Amin. Iya. Karena kejujuran itu penting dalam pekerjaan, dalam hal apapun, Bapak Ibu. Maka dikatakan apa? Sebab dari sana akan lahir dampak yang besar. Hari ini saya mau katakan, mungkin kita lebih suka diberkati. Betul ya? Lebih suka diberkati, lebih suka dilayani, lebih suka diberi. Saya tipe ibu gembala yang apa ya? Nggak bisa duduk manis, maksudnya gitu. Saya ingat Pak Mangunsong bilang begini, Bu Gembala apa? Saya baru kali ini di sini beribadah, ada ibu gembalanya bikin kopi, dia bilang gitu. Saya bilang emang aneh Pak, aneh aja, dia bilang gitu. Karena di mana-mana ibu gembala itu dengan wibawanya, gitu kan ya. Tapi saya bukan tipe yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, saya tuh tipe yang hap, gitu ya. Jadi katakan apa? Kita mungkin lebih suka diberkati. Kita mungkin lebih suka dilayani. Mungkin kita lebih suka menerima, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita memberkati, kita melayani, kita memberi. Amin. Halo, jangan berpikir uang terus ya. Apa yang mau dikasih Bu Gembala, saya juga kurang. Jangan bicara uang terus, ini bicara tentang pelayanan juga. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dikatakan bahwa kerelaan adalah sikap kesediaan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa paksaan dan penuh dengan sukacita. Iman dan kasih adalah diyakin penyerahan diri kepada Tuhan, yaitu bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan ini, bahwa tanpa iman kita semuanya akan sia-sia.
sia-sia dan tanpa perbuatan nyata dikatakan akan mati, karena iman itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Bahkan iman kepada Tuhan Yesus adalah satu dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Maka dikatakan apa? Kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus konsisten dan sesuatu yang harus kita komitmen di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Taat, iman kita, dan kasih adalah kasih seperti Yesus memanggil kita untuk melakukan kesetiaan dan ketaatan, Bapak Ibu. Saya ada catat begini, ketaatan itu bukti atau respon, ya, bukti atau respon kasih iman kita kepada Tuhan yang diwujudkan dalam tindakan nyata menurut firman Tuhan, bukan karena terpasang dalam hal yang kecil, tetapi dalam segala hal. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, relakah engkau menjadi anak-anak Tuhan yang melayani? Nggak rela ya? Relakah engkau Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan yang melayani mulai dari keluargamu? Amin. Tuhan yang tahu ya. Ya. Miliki iman dan kasih. Lalu miliki ketaatan Bapak Ibu. Jadi tema GBI Gatsu tahun 2026 adalah amanat agung. Ya. Melayani, bukan dilayani. Memberi, bukan hanya ingin diberi. Memberkati, bukan hanya ingin diberkati, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di dalam keluargamu, ya, di dalam gerejamu, di dalam pekerjaanmu, ingat baik-baik. Ya. Miliki kerelaan hati seperti Filemon. Ya. Miliki kasih dan iman seperti Filemon. Miliki ketaatan seperti Filemon. Dan dikatakan apa? Dia layak dipercaya oleh Rasul Paulus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita layak dipercaya oleh Tuhan? Layakkah kita dipercaya oleh Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi hari ini saya mau, sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau tanya Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya. Sampai hari ini, adakah doamu yang belum dijawab Tuhan? Ada atau banyak? Adakah kerinduanmu yang belum dijawab oleh Tuhan? Banyak ya, semuanya banyak. Adakah keinginanmu yang belum dijawab Tuhan? Banyak. Tapi Bapak Ibu tahu gak Tuhan minta apa? Cuma satu. Apa tadi? Rindu, hidup, jadi berkat. Kita minta dari Tuhan banyak banget ya. Tapi Tuhan cuma minta satu Bapak Ibu. Rindu, hidup, jadi. Bisa Bapak Ibu kita lakukan? Bisa Bapak Ibu kita lakukan? Aminnya kurang kencang, gak yakin sama diri sendiri ya. Sama diri sendiri gak yakin, gimana sama suami, gimana sama anak, gimana sama orang tua, gimana sama orang lain. Yakin ya kita bisa melakukan ini? Banyak yang kita sudah terima dari Tuhan, banyak yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, dan banyak yang masih kita doakan, kita rindukan dari Tuhan. Ya. Tapi hari ini Tuhan cuma mau satu. Tuhan rindu hidup kita menjadi berkat. Hanya itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, berikan yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupanmu. Saya mau tanya dulu, yang usianya di atas 40 tahun. Banyak kan yang atas 40 tahun ya? Ya. Yang usianya sudah di 50 tahun, 60 tahun, ya ada opung. 70 tahun ada? 80 tahun ada? Belum menggembala tapi kerinduan kita bersama-sama. Amin. Ya. Saya mau katakan, selama 40 tahun ini, kira-kira apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Tangisankah? Air matakah? Keluhankah? Sumutankah? Perbantahankah yang kita berikan kepada Tuhan?
selama umur kita 40 tahun. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Dan hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan hanya mau satu hal, rindu hidup kita menjadi berkat. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Responi kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Tuhan, apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah timbul dalam hati kami, Tuhan katakan kepada kami, Tuhan akan siapkan bagi kami, Tuhan. Tetapi hari ini Bapa, Tuhan minta satu hal dengan kami. Tuhan rindu hidup kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan satu hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Untuk mengakhiri tahun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah banyak hal yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Sudah banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini hanya satu yang Tuhan minta. Tuhan rindu kami menjadi berkat Tuhan. Dengan segala kerelaan hati kami Bapa. Dengan iman dan kasih kami Tuhan. Dengan ketaatan kami seperti yang dilakukan Filemon Tuhan. Tuhan, pilih setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau meresponi kepada firman Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak rindu Engkau pulang begitu saja dengan sia-sia. Tapi Tuhan mau Engkau pulang dari tempat ini. Ada berkat kekuatan yang Tuhan rindukan terus anugerahkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Selidiki setiap hati kami Bapa. Selidiki setiap hidup kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguhnya sudah memiliki kerelaan hati Tuhan? Dan kami rindu Tuhan di tahun yang baru yang ada di depan kami. Bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai pengamat Tuhan. Tapi kami rindu terlibat dalam melayani Bapa. Baik dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, di gereja kami, dalam bangsa kami Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan, jika kerelaan itu belum ada dalam hidup kami, ampuni
Tuhan. Baik bagi istri kami Tuhan, baik bagi suami kami Tuhan, bagi anak-anak kami Tuhan, bagi orang tua kami Bapa, bagi gereja kami Tuhan, bagi pekerjaan kami Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan, bagi keluarga besar kami Tuhan. Selagi Tuhan masih anugerahkan dalam hidup kami nafas kehidupan, kami mau Tuhan menjadi berkat Bapa, dan ampuni kami Bapa jika sepanjang tahun ini Tuhan ada banyak hal yang mendukakan hati-Mu yang kami lakukan Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti istri kami, menyakiti suami kami, anak kami, orang tua kami, keluarga kami. Hari ini kami mau katakan ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa yang baik. Kalau hari ini kami hidup, kami sehat, kami kuat, anugerah yang Tuhan berikan untuk kami menjadi berkat dalam hidup kami. Dan di tahun yang akan datang Tuhan, kami mau lebih baik lagi Tuhan, lebih baik lagi Tuhan, mengasihi suami kami, mengasihi istri kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi gereja-Mu, mengasihi bangsa kami Tuhan, menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kami Bapa, itu yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus, Bapak Ibu, di minggu yang terakhir di bulan ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mungkin saya bukan suami yang sempurna Tuhan, saya bukan istri yang sempurna Tuhan, saya bukan orang tua yang sempurna, saya bukan anak yang sempurna, saya bukan pekerja yang sempurna Tuhan. Tapi hari ini Bapak, di dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan, Engkau akan menyempurnakan kami untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering menyakiti pasangan kami, menyakiti anak-anak kami, keluarga kami, Bapak menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau taat kepada-Mu Tuhan sebagai bukti kedewasaan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami Tuhan, meneguhkan iman percaya kami Bapak. Dan kami rindu apa yang kami dengarkan Tuhan, kami lakukan di sisa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di sisa hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kami rindu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam kebenaran firman Tuhan siang hari ini, Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Terpujilah Kau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Sora untuk firman Tuhannya. Ya, saya percaya setiap kita sudah diberkati firman Tuhan hari ini. Amin Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan, rindu hidup jadi berkat. Itu bukan cuma buat Bapak Ibu, tapi buat saya juga ya Bapak Ibu. Kita belajar untuk kita bisa hidup jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk ke dalam pengumuman kita pada hari ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu buat kehadirannya hari ini. Juga untuk kami menyambut dengan kasih untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Ya, semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi bisa terus ya. Nah, yang untuk yang tetap setia, untuk Bapak Ibu yang tetap setia hadir terus, setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, pengumuman kita pada hari ini tanggal 31 Desember kita ada ibadah malam tahun baru di tempat ini jam 16.30, setengah 5 ya Bapak Ibu. Ya, kita tunggu kehadirannya untuk Bapak Ibu boleh kita bersama-sama ibadah di malam tahun baru. Dan untuk tanggal 1 Januari 2026
Kita juga ada ibadah di tempat ini Bapak Ibu. Seperti biasa jam 10 pagi kami menunggu menanti kehadiran Bapak Ibu untuk kita juga bisa sama-sama ibadah bersama-sama di tahun yang baru di tanggal 1. Ya, itu saja pengumuman pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Kita masuk dalam persembahan kita yang ketiga untuk pembangunan kita Bapak Ibu. Kita menjalankan persembahan kita yang ketiga sambil kita angkat pujian. Dan juga nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan pujian hidup ini adalah kesempatan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran anak-anak kami, orang tua ya Tuhan. Oh jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang ke tempat ini karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus Tuhan. Terus yang berjalan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus yang berjalan dalam kehidupan kami. Bahkan secara khusus dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami sungguh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, mengingatkan kami kembali untuk kami tetap memiliki kasih yang besar, memiliki kasih yang luar biasa ya Tuhan. Kasih Yesus dinyatakan dalam hidup kami secara khusus ya Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak ya Tuhan, ada banyak pergumulan atau masalah yang kami hadapi dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Baik kami sebagai suami atau istri Tuhan, mungkin ada banyak ya Tuhan saat ini yang menjadi perpecahan antara setiap rumah tangga atau keluarga. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah ya Tuhan anak, ataupun masalah ya Tuhan pekerjaan, ataupun ya Tuhan
komunikasi ya Tuhan, dalam masa kerenggangan di balik hubungan rumah tangga ya Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan, di penghujung akhir tahun ini Tuhan, kami diperhadapkan ada banyak ya Tuhan, ada banyak mungkin pergumulan masalah dalam rumah tangga keluarga kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus Tuhan. Hari ini firman mengingatkan kami supaya kami terus ya Tuhan diingatkan untuk mengembalikan kembali iman dan kasih-Mu, supaya kami memiliki kasih itu kembali Tuhan dalam hubungan keluarga kami Tuhan, baik dalam hubungan suami istri ya Tuhan. Ampuni kami saat-saat ini Tuhan, kami butuh Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan kami dengan firman Tuhan hari ini Tuhan, supaya kami memiliki kerelaan hati yang terbuka ya Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, yang membuat kepercayaan dalam rumah tangga atau keluarga karena kurangnya keterbukaan ya Tuhan, karena kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga kami. Ini kami Tuhan, kami bawa segenap hidup kami Tuhan, kami segenap bawa hidup keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami, pulihkan kami kembali. Kami tidak mau iblis bekerja dalam kehidupan rumah tangga kami, menghancurkan ya Tuhan perpecahan dalam keluarga kami. Kami tahu Yesus, kami tidak kuat tanpa Engkau Tuhan, kami tidak kuat tanpa Engkau Yesus yang mengubahkan kami Tuhan, yang mengubahkan setiap keluarga kami, baik ya Tuhan rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar di penghujung akhir tahun ini Tuhan, kami ya Tuhan merenungkan, merefleksikan diri kami Tuhan. Biarlah kami membawa segenap keluarga kami, rumah tangga kami ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam otoritas kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kembali setiap hubungan rumah tangga, setiap hubungan keluarga ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan, saat-saat ini kami diingatkan Tuhan, untuk menjelang penghujung tahun ini Tuhan. Kami ya Tuhan, juga para hamba-Mu Tuhan, pengerja-Mu, dan setiap keluarga Tuhan, untuk memiliki ketaatan yang besar ya Tuhan. Itu adalah bukti kedewasaan rohani kami. Itu adalah bukti bahwa kami benar-benar Yesus mengasihi Kau dalam kehidupan kami, baik secara khusus dalam kehidupan gereja, baik dalam keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu sendiri, Ibu Gembala kami di tempat ini, yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan. Berkati ya Tuhan Gembala kami, berkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Kau memberkati hikmat lebih lagi Tuhan. Oh kewahyuan turun atas hamba-Mu, bahkan juga Kau memberkati apa yang dikerjakan ya Tuhan. Kau juga memberkati di sebagai guru ya Tuhan. Kau memberkati di sebagai ibu, sebagai istri yang luar biasa, menjadi teladan bagi gereja-Mu di tempat ini, menjadi teladan bagi ibu jemaat GBI Karanganyar di tempat ini Tuhan. Kau memberkati perjalanan hidupnya, Kau memberkati pelayanan hidupnya Tuhan Yesus. Buat lebih lagi Tuhan bersinar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, memberkati gembala kami Pak Aib Karsuma Tuhan, yang dalam pelayanan keluar Tuhan, berkati Tuhan dimanapun Kau utus Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini, Engkau memberkati Tuhan dalam luar biasa pelayanannya Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Tuhan memberkati juga gereja-Mu di tempat ini berdiri Tuhan, semua karena pertolongan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, gereja-Mu boleh tegak berdiri di tempat ini, karena kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau yang sudah membuka ini, tidak ada satupun orang yang menutupnya Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan, Engkau akan meneruskan pelayanan di tempat ini, Engkau akan meneruskan pekerjaan Tuhan di Karanganyar ini, bahkan Engkau akan lebih lagi buat bersinar Tuhan. Nama Yesus tinggikan di Karanganyar ini, nama Yesus dimuliakan di Karanganyar ini, bahkan kami percaya akan sampai keluar ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas gereja-Mu, atas setiap kami jemaat-Mu, dan juga kami berdoa secara khusus para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Satukan kami, hati kami bergandengan tangan Tuhan. Kami boleh sehati, sepikir, setujuan untuk melakukan, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan ini. Boleh terus terjadi, boleh terus berkembang ya Tuhan, sehingga kami boleh banyak melihat jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lemah Tuhan, kami tahu kami capek mungkin ya Tuhan dalam pelayanan kami. Namun karena kalau kami taat dan setia Tuhan
Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kemenangan lebih lagi. Tuhan akan memberikan sukacita lagi ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak juga kami berdoa Tuhan untuk program-program gerejamu yang berjalan ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Mungkin saat ini ada penghujung akhir tahun, kami libur ya Tuhan. Namun bukan berarti kami berhenti dalam ibadah kami. Kembalikan kami di ibadah selanjutnya Tuhan. Bahkan ibadah malam tahun baru dan tahun baru Tuhan. Engkau berkati jemaat di tempat ini. Mereka boleh taat setia datang kepada Tuhan. Tidak meninggalkan ibadah mereka, tidak meninggalkan ibadah mereka. Tetap mereka setia datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat di tempat ini sudah Engkau berkati. Apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi sahabat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada lansia, mereka yang mungkin dalam kehidupan sendiri ya Tuhan, namun dalam kesendirian mereka Engkau yang jadi penghibur dalam hidup mereka. Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Tuhan Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Mungkin mereka sebagai orang tua ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan di penghujung akhir tahun nanti Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Biar dengan segala kami tidak takut, kami tidak khawatir, tidak gentar Tuhan. Ada Yesus yang bersama kami. Dan kami percaya Yesus berkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan umur panjang. Anak-anak kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati, usaha kami Kau berkati, keluarga demi keluarga Kau berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tutup ya Tuhan. Juga doa kami juga kami menaikkan doa syafaat kami. Berkati juga ya Tuhan bangsa Indonesia kami kasih. Berkati bangsa kami Tuhan. Di mana kami berdoa Tuhan. Ada damai atas Indonesia. Ada damai sejahtera turun atas Indonesia. Biarlah Tuhan perayaan Natal yang dirayakan setiap gereja Tuhan. Mereka Tuhan memberkati. Mereka juga diberkati ya Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera turun juga atas Indonesia Tuhan. Damai sejahtera juga turun atas para pemimpin kami yang dari atas sudah sampai ke bawah. Tuhan berkati setiap jajaran juga atas pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami memberkati pemimpin dan wakil pemimpin gereja atas Indonesia Tuhan. Kami serahkan presiden dan wakil presiden dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Tuhan atas GBI yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami Bapak Insinyur Nikonyoto Raharjo. Kami berdoa memberkati Bapak Budianto Toto. Kami berdoa memberkati Bapak Sahalan Nenggolan. Kami berdoa memberkati Bapak Pendeta Adi Abraham ya Tuhan. Kami berdoa memberkati Bapak Darmayanto Rawatan Tuhan. Bapak Noah Ginting Tuhan. Bahkan terlebih lagi ya Tuhan atas hamba-Mu Bapak Ayu Kasuman. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka dengan kekuatan. Berkati dengan hikmat-Mu Tuhan. Mereka boleh mengembangkan jiwa-jiwa, menggenapi amanat agung-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih lagi. Setiap hidup mereka Engkau pakai para pemimpin kami menjadi teladan Tuhan bagi jemaat-jemaat yang boleh dilayani. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin gereja-Mu ada dalam kuasa dan kedaulatan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tutup ya Tuhan ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena kasih dan perkenanan-Mu, semua karena penyertaan-Mu, semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami terang dimanapun kami berada. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan kami tutup ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada umat Tuhan. Dengan doa Bapa kami sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penyakit. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa semuanya sampai selamanya. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau harapan nanti kita kepada Tuhan, kita masih berdiri dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa,
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.